supaya ibu bapak ini hanya dikenal sebagai jalan pertolongan Allah. Pertama, si anak harus tahu siapa Tuhannya, bahwa hidup ini Allah yang menciptakan, Allah yang memampirkan, besok lusa Allah yang akan mengambil kita. Juga si anak harus dididik untuk tidak cinta kecuali basisnya cinta kepada Allah. Kalau cinta ke orang tua itu harus wadahnya adalah dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kalau kita cinta kepada istri, kepada anak, itu wadahnya harus karena Allah. Karena kalau cinta kepada istri, wadahnya bukan karena Allah, bisa jadi nafsu, istri kurang nafsu, habis. Lalu yang ketiga yang harus ditanamkan, tiada yang layak ditakuti selain hanya Allah. Karena setiap makhluk sehebat apapun dalam kekuasaan Allah, bergabung jin dan manusia, makhluk lainnya akan mencelakakan, tidak bisa celaka tanpa izin Allah. Makanya kalau seorang anak dibiasakan berlindung kepada Allah, papa itu walaupun jago bela diri, tidak bisa menolongmu. Kalau ada nyamuk satu, mama dikejar anjing, papa walaupun jago gulat tetap saja tidak bisa menolong, karena papa sedang di kantor. Kalau engkau harapan hanya kepada Allah, maka Allah menguasai setiap anjing yang akan menggigit, Allah menguasai setiap nyamuk yang akan menyocok, maksudnya menusukkan belalai kecilnya. Jangan ada takut selain kepada Allah. Diancam mau di PHK, tidak apa-apa daripada bekerja jadi maksiat. Diancam oleh orang lain, jangan takut, karena yang menguasai, yang mengancam juga Allah. Mau jalan malam, takut hantu, jin juga dikuasai oleh Allah. Allah yang menciptakan jin. Mati-matian jin nakut-nakuti pakai penampilan yang paling serem. Kalau Allah tidak mengizinkan, nggak kelihatan. Ya, kata jin, kenapa gue udah serem-serem nggak ada yang takut mungkin. Dan harapan, si anak harus tahu betul bahwa yang membuat terpenuhi itu bukan di orang tuanya, tapi Allah. Nah, kalau ingin sesuatu, minta kepada Allah, syariatnya bicara kepada orang tua. Kalau Allah menghendaki ada, maka dengan izin Allah mudah-mudahan bapak ibu jadi jalan. Kalau tidak lewat bapak ibu, bisa lewat yang lain. Pendek kata, tidak ada satupun yang bisa memenuhi kebutuhanmu selain hanya Allah. Engkau minta kepada siapa saja, tapi kalau ditutup oleh Allah pintunya, tidak akan pernah datang. Engkau berlindung kemana saja, kepada siapa saja, tapi kalau Allah tidak melindungi, maka terjadi. Tiada Tuhan selain Allah, tiada basis cinta selain karena Allah, tiada yang ditakuti selain Allah, tiada yang diharap selain Allah. Kalau anak, kalau diajarinya begini, meja penuh dengan makanan, la itu menghilangkan, illa itu adalah mengisbatkan, menetapkan. Tiada yang layak disembah. Manusia mah nggak ada apa-apa. Jabatan tidak ada apa-apanya. Harta tidak ada apa-apanya. Populer tidak ada apa-apanya. Yang ada tuh kemuliaan kalau dia benar-benar menjadi hamba Allah. Berharap kepada selain Allah, selain Allah tuh nggak punya apa-apa, dia juga mati nggak bawa apa-apa. Manusia tuh cuman dah. Jangan, kalau kamu berharap sama manusia, kamu akan hina. Di mana-mana juga yang minta-minta itu jadi hina. Sudah gaya-gaya, segala dipasang, segala dipakai, jatuh. Punya jabatan, keren, semua tiba-tiba jatuh. Mau apa-apa perlu jatuh. Jangan pernah minta-minta kepada makhluk. Allah sudah tahu kebutuhanmu, lebih tahu daripada dirimu sendiri. Tidak usah rewel, nah. Allah maha kaya. Kamu kerja, ikhtiar, sempurnakan, ketemu. Nah, ini basisnya. Coba boleh saya ajak pengalaman istri saya yang teknis. Mama,
Nah, coba. Iya, sebentar nanti kita istri saya. Nah, yang teknis-teknis ini coba gimana baiknya? Sungguhnya untuk menanamkan tauhid kepada anak tuh mudah sekali, apalagi kalau anak-anak masih kecil. Barangkali tidak ada kata terlambat juga bagi anak-anaknya yang sudah besar. Yang pertama, kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari atau mengajarkan anak tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Misal gimana yang sehari-hari itu? Yang pertama, ketika kita mendapatkan nikmat, misalnya sedang sarapan pagi ataupun makan siang, makanan sudah terhidang di meja makan. Sebelum memulai makan, kita bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak secara tidak langsung. Pertama dengan berdoa, kemudian yang kedua bisa dengan menjelaskan bahwa yang memberikan nikmat semua ini bukan mama, bukan bapak. Kami hanya jadi jalan saja, tapi jadi Allah Subhanahu wa taala praktek langsung, berarti si bapak ibunya dulu ini yang harus ngerti ya. Iya. Sebab kalau bapak ibunya nggak pakai bismillah, anak kapan bismillahnya, betul tidak? Dan misalkan sedang apa lagi, barusan sedang makan, ada lagi episode yang lain? Ketika dapat musibah, misalnya anak sakit. Nah, kadang-kadang kan anak tuh manggil-manggil bapaknya atau mamahnya gitu. Nah, ini kesempatan yang baik buat kita sebagai orang tua bahwa yang memberikan penyakit, yang menyembuhkan bukan mamah, bukan bapak gitu. Tapi hanya Allah, walaupun hanya Allah, pergi ke ya. dokter dan sakit itu bisa menggugurkan dosa gitu ya. Oh iya betul juga kalau punya harta, si anak harus tahu bahwa rumah ini bukan milik kita. Rumah ini adalah titipan Allah. Jadi kalau ada yang bantu-bantu di rumah atau anak yatim, ini sama, mereka juga punya hak tinggal di rumah titipan Allah ini. Enggak boleh si anak merasa berkuasa atas rumah itu sehingga ke orang lain merendahkan. Ini sama titipan Allah, kita juga nebeng hidup di sini. Punya mobil ini mobil titipan Allah. Ini misalkan lagi dapat syukur, nikmat, dilatih syukur. Lagi dapat ujian, dilatih dapat sabar. Ketika berkeinginan dilatih. Memang ternyata kuncinya orang tuanya ini. Kalau orang tua kurang yakin, bagaimana bisa meyakinkan? Kan katanya pembicara tuh ada 3 jenis, Pak. Satu pembicara reading. Jadi dia berbicara karena udah duluan baca. Bedanya dengan anak belum baca. Jadi kalau anak udah baca, udah tahu. Begitu, jadi standing. Yang kedua having, udah baca, dia tanya sana sini. Jadi udah dijelaskan tuh, rada nambah wawasan. Tapi sebaik-baik pembicara adalah pembicara yang being and doing, begitulah. Karena si bapaknya sudah melakukan dan ibunya sudah yakin. Jadi bicaranya juga mantap. Nah, inilah yang dibutuhkan. Orang tua yang yakin kepada Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tenang, mantap. Tidak mudah goyah. Begitu pula anak-anak kita akan tenang pribadinya, mantap kalau anak-anak ini sudah mengenal Allah dengan baik. Contoh ujian. Nah, Allah sudah tahu soal-soal ujian yang bakal keluar. Walaupun para guru mengadakan rapat gelap, maksudnya di ruangan yang rahasia. Saking rahasianya sampai bisik-bisiknya tidak kedengaran oleh guru yang lain. Allah maha tahu nak, karena Allah menyaksikan segala-galanya. Wah kalau gitu Pak, supaya Allah menolong, bagus. Yang penting kamu jangan minta nilai, tapi minta, kata-kata kamu ini direvisi ya. Kalau masih ada kata-kata yang lebih bijak. Nah, sebaiknya jangan minta nilai, tapi minta rajin belajar. Jadi mintanya bukan pupuk, tapi minta bibit. Minta rajin belajar, minta semangat untuk ikhtiar. Karena Allah mudah menolong siapapun. Nah, mengenal Allah, jadi dia yakinnya kepada Allah. Allah yang menciptakan otak kita, nak. Kalau engkau rajin belajar, nanti dicerdaskan oleh Allah, insya Allah bonusnya nilai. Nah, orang tua yang mendidik mengarahkan anaknya menemukan Allah.